Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah sebagai sosok muslim dan muslimah, di mana hati kita dipenuhi dengan keyakinan bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya kita mengenal Tuhan kita Allah, mengesahkannya atau mentauhidkannya, kemudian kita patuh melaksanakan apa yang diperintahkan dan juga meninggalkan apa yang dilarang. Akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kesuksesan dan juga kebahagiaan di akhirat sana. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Dan orang yang telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya semuanya untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah dipenuhi dengan hinaan, cacian, tuduhan-tuduhan yang keji, penyihir, penyamun, pendusta. Puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita semua tahu bagaimana pedihnya seseorang kalau diusir dari kampung halamannya. Kemudian 10 tahun yang terakhir semuanya penyempurnaan agama. Ayat-ayat hukum turun di kota Madinah sampai akhirnya beliau meninggal dunia sudah menyampaikan semua amanah yang telah Allah bebankan di pundaknya. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 rahmat. Dan sering kami bahasakan di hampir setiap pengajian, andai saja dibalik dengan mengucapkan 10 kali salam hormat diberikan satu rahmat Allah sudah cukup. Karena rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, semua masuk dalam naungan rahmat. Bagaimana kalau seandainya mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas dengan 10 rahmat. Oleh karena itu setelah memuji Allah, alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya akan menjalankan perintah baginda Nabi alaihi salatu wassalam di mana beliau bersabda, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang belum berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih pada Allah. Maka yang paling pantas saya ucapkan jazakumullahu khairan untuk semua yang terlibat sebagai panitia, baik itu dari ustaz dan ustazah di Al-Wafi ini, begitu juga dengan para orang tua santri dan santriwati, begitu juga tidak luput dengan seluruh teman-teman jajaran yayasan, dimulai dari Ustaz Ali Salman hafizahullah. Saya cuma bisa mengucapkan jazakumullahu khairan atas kepercayaan ini. Semoga saya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan memberikan materi. Yang kedua, saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu, teman-teman sekalian. Saya yakin Ustaz Ali mungkin jauh lebih pintar dari saya dan lebih mengetahui. Mungkin teman-teman di sini jauh lebih soleh dan salihah. Cuma memang kita menjalankan dua buah hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah beliau mengatakan ad-dinun nasihah. Agama ini memang semua nasihat. Maka kita selalu disuruh untuk saling memberikan nasihat. Dan hadis yang kedua, salah satu hak seorang muslim idza stansahaka fansah lahu. Kalau seandainya saudara muslim minta nasihat, berikanlah nasihat kepadanya. Dalam memberikan nasihat tidak harus lebih pintar. Tetapi bagaimana nasihat tersebut memang sudah kita amalkan dan sesuai dengan panduan syariat yang benar, maka boleh kita berbagi. Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka kalau bertemu mereka selalu mengucapkan satu sama yang lain sebelum berpisah, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Sampai di antara mereka ada yang bertemu kemudian berpisah hanya dengan mengucapkan atau membaca surah Al-Asr saja. Agar mereka saling menasihati satu sama yang lain. Ini kurang lebih dalam pembukaan yang kami ingin sampaikan. Dan kedepannya insyaAllah, entah berapa waktu kita menyelesaikan materi kita, tema yang sudah disepakati Ramadan yang kunanti, ini akan kami hubungkan dengan bedah buku ringkas yang pernah Allah amanahkan kami menyusunnya. Judulnya Dahsyatnya Ramadan, dan alhamdulillah sudah terbit dan disebarluaskan. Nanti akan kita fokus untuk membahas poin-poin yang akan
atau yang sudah kami susun di buku ini. Semoga saja kita jadi mengetahui bagaimana indahnya, bagaimana sempurnanya, bagaimana dahsyatnya Ramadan itu, sehingga di hari-hari pertama ini jangan sampai kita kalah start. Karena memang agama ini akan sangat mudah. Semua isi syariat akan sangat mudah untuk diterima dan diamalkan bagi orang yang memudahkannya. Namun akan sulit bagi orang yang mempersulitnya. Kapan seseorang itu memulai Ramadan dengan beban fikiran, puasa sebulan, akan ada sholat tarawih, saya akan menahan lapar dan haus, saya harus membaca Al-Quran, saya harus menutup aurat, saya harus ini dan itu, lalu dijadikan sebagai beban, maka akan berat bagi dia. Tapi siapa yang memulai di garis start ini, mumpung kita masih di hari kedua, dengan meringankannya, alhamdulillah kesempatan ibadah kepada Allah, kesempatan dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita nikmati puasa itu. Toh juga pada saat azan maghrib kita bisa menikmati makanan dan minum, belum lagi pahala melimpah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan mudah semuanya. Demikian juga kita tarik dalam semua ibadah, haji, umrah, zikir, berdoa, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua. Kapan kita mudahkan untuk bisa menerima dan niat mengamalkannya, maka akan mudah tentunya. Ramadan ini saudaraku seiman adalah waktu yang telah Allah pilih secara khusus. Sebagaimana Allah pilih di kalangan para malaikat yang jumlahnya sangat banyak, ada Jibril, Mikail dan Israfil. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memilih Mekah, Madinah dan wilayah Baitul Maqdis di Palestina lebih mulia daripada tempat-tempat lain. Sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih dari sekian miliar manusia ada para nabi-nabi dan rasul. Demikian pula Allah telah memilih waktu-waktu yang mulia dibandingkan waktu yang lain. Puncaknya adalah bulan Ramadan. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah memang harus betul-betul memperhatikan waktu ini, karena hanya setahun sekali ya terjadi. Dan bagi orang yang mendapatkan Ramadan ini, renungi baik-baik. Sebagian kaum salaf berkata, andai saja ada opsi dan pilihan bagi orang yang sudah meninggal di kuburan sana untuk hidup kembali di dunia ini, dan diberikan pilih untuk milih satu hari saja, maka pasti mereka akan pilih Ramadan. Dan ini kesempatan emas untuk kita benar-benar memaksimalkan waktu dan juga umur kita. Ramadan adalah lembaga training terbesar di dunia. Trainernya bukan lagi sosok seorang trainer yang terkenal misalnya karena punya retorika yang bagus, punya kelebihan ilmiah, atau dia seorang pakar dalam sebuah ilmu misalnya. Tapi ini trainernya Allah subhanahu wa ta'ala, para stafnya para malaikat, pesertanya ini peserta training terbesar di dunia. Seluruh umat Islam yang sudah balik di muka bumi ini semua ikut training ini. Ini lembaga training, semua akan mengikuti standarisasi daripada training ini. Puasa di siang hari, sholat malam di malam hari, dan di antara keduanya di siang dan malam sibuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa, bersedekah, umrah, dan segala macam kebaikan dikerjakan. Dan mereka bersaing dalam masalah itu. Juga mereka berusaha meninggalkan segala macam dosa dan pelanggaran, sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang merupakan tujuan utama daripada bulan Ramadan. Tadi mungkin sudah kita dengarkan ayat yang dibacakan. Tujuannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Telah dicatatkan, telah diperintahkan, telah dibuatkan untuk kalian program-program ibadah di dalam bulan puasa itu sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Tingkat orang yang selalu saja sibuk mengisi umur dia dan waktu dia di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan ini luar biasa. Kita pergi ke Amerika, pergi ke Australia, pergi ke Afrika, pergi ke mana saja, kita akan temukan semua muslim akan sama keadaannya. Akan jauh lebih baik secara keimanan, secara keilmuan, ya, dari hari-hari yang lainnya.
Oleh karena itu ini lembaga yang luar biasa. Kalau Ramadan saja kita tidak baik, maka kapan kita akan baik, saudaraku seiman? Jadi bagi orang beriman memang seperti judul kita, Ramadan ini sangat dinanti-nanti. Kalau ada orang, semoga di sini tidak ada, merasa berat dengan datangnya Ramadan, dia butuh introspeksi diri. Setiap kali tiba Ramadan, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad bersabda kepada para sahabat dan muslimin, Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semuanya serba cukup, itu makna berkah. Makan sedikit, minum sedikit, cukup. Ya, waktu kita lowong panjang sekali rasanya, kita banyak bisa beraktivitas. Bahkan awal disyariatkan Ramadan untuk berpuasa, di bulan Ramadan berpuasa, itu tahun 2 Hijriah. Sebelumnya belum ada. Dan di tahun itulah disyariatkan juga perang Badr, di mana para sahabat berperang, mayoritasnya mereka dalam kondisi berpuasa. Bukan untuk bermalas-malasan, bukan untuk mengatakan bahwasanya diri kita lemah dengan berpuasa, tidak. Sugestinya, niatnya adalah kita akan sehat dan selamat, kita akan selalu bisa melalui, dan terbukti kita bisa melaluinya. Umumnya orang muslim kalau melewati Ramadan pasti merasa lebih sehat, asal mereka mengikuti tata cara yang benar. Bukan pada saat buka puasa seperti orang yang balas dendam, makan segala macam jenis makanan tanpa mengontrol setelah mereka berpuasa. Nabi SAW mengingatkan sebaik-baik makanan untuk berbuka puasa bagi seorang muslim, dalam riwayat lain sahur juga sama, adalah kurma. Dan ini satu hal yang luar biasa. Berarti bukan untuk kita balas dendam dalam melampiaskan makanan, tapi bagaimana kita melatih diri kita untuk terbiasa mengontrol kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Ramadan adalah bulan kesehatan, di mana 11 bulan saudaraku seiman, 11 bulan dari 12 bulan Anda bebas makan sesukanya. Memang ada puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Arafah, Tasu'a dan Ashura misalnya. Tetapi itu sunnah, boleh orang puasa, boleh enggak. Umumnya orang tidak puasa. Kalau orang tidak puasa, berarti 11 bulan mereka makan, mereka minum. Kalau tubuh kita ini saudaraku seiman adalah robot, mesin, mungkin sudah rusak. Sebentar panas, sebentar dingin, sebentar asam, sebentar manis, sebentar pedas. Ini butuh servis. 1 bulan dari 12 bulan itu diservis. Itulah Ramadan. Di masa-masa di mana kita biasa makan dan minum, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, diberhentikan secara total. Akhirnya usus kita menjadi normal kembali. Kita biasa kalau buka puasa seperti sebentar kita buka puasa, insya Allah mungkin makan 2-3 butir kurma misalnya, minum segelas air atau teh manis atau sirup atau apa saja. Lalu kita sholat maghrib, seger aja badan, tidak ada slow masalah, tidak ada orang mati karena puasa. Ya. Tapi malah sebaliknya, sekarang bahkan dikembangkan metode bagi orang yang mau diet, mau sehat, ada puasa 14 jam, 16 jam, 18 jam tidak makan. Padahal mereka tidak sadari sebenarnya Islam sudah punya terapi itu. Kalau tiba Idul Fitri, asal orang tadi saya bilang di saat buka puasa dan sahur tidak seperti tanda kutip orang balas dendam dalam makan dan minum. Tiba di Idul Fitri, mungkin kita bertamu, silaturahim ke rumah keluarga, ke teman-teman kita, saudara muslim misalnya. Kemudian kita makan 1 kali, mungkin makan sepiring, apalah ketupat ya, atau yang sejenisnya biasa kita di Indonesia. Terasanya sudah sangat kenyang. Karena kita baru keluar, kalau mobil itu baru keluar dari bengkel, habis diservis, suara mobilnya akan lebih kecil, lebih bagus. Gasnya juga kalau diinjak, mobilnya lebih kencang, remnya juga lebih bagus untuk menahan. Kalau kita ingin berhenti, begitu ibaratnya orang selepas puasa. Jadi jangan pernah memulai Ramadan dengan beban. Siapa yang memulai dengan beban maka akan jadi beban buat dia. Siapa yang memulai dengan menikmatinya, mengejar keutamaannya, maka luar biasa. Di Ramadan ini juga Nabi SAW mengatakan lanjutan hadisnya, iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah memerintahkan kalian untuk mengerjakan puasa di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan, tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pada bulan Ramadan pintu-pintu surga. Karena semua amalannya
membawa ke surga. Puasa, sholat, baca Quran, semua kepatuhan. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup semua pintu-pintu neraka. Karena semua dosa-dosa ditutup pada bulan Ramadan. Ya. Bahkan kalau ada seorang muslim buat dosa mungkin ditegur oleh saudaranya muslim yang lain. Kenapa? Misalnya tidak puasa. Kenapa enggak puasa? Ditanya. Atau ada orang misalnya melakukan kemaksiatan serum, ditegur biasanya kalau bulan Ramadan. Walaupun di luar Ramadan juga kita dianjurkan menegur. Tapi ini bulan Ramadan lebih mendorong orang untuk mengingatkan satu sama yang lain. Tertutup pintu-pintu untuk masuk ke dalam neraka. Bisa juga bermakna yang lain. Khusus satu Ramadan, iklan resmi. Sampai akhir Ramadan terbuka pendaftaran untuk masuk ke dalam surga. Terbuka pendaftaran untuk menghapus nama-nama kita dari api neraka. Ibaratnya kalau sebuah sekolah terbuka atau membuka pendaftaran dari tanggal 1 misal Maret ke tanggal 31 Maret. Siapa yang mendaftar di waktu ini, persentase diterimanya jauh lebih besar dibandingkan dia daftar setelah lewat masa pembukaan pendaftaran misalnya. Seperti itu kurang lebih Ramadan. Kesempatan mendaftarkan diri ke surga. Kesempatan juga menghapuskan nama kita dari api neraka. Karena kata Nabi SAW, di setiap malam dari malam-malam Ramadan, Allah memiliki hamba-hamba yang dihapus namanya dari api neraka. Ya, utaqa minan nar, dibebaskan dari api neraka. Makanya imam-imam haram sering kali membaca dalam doa-doa kunut mereka, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, selamatkan, hapuskan nama kami dari api neraka, nama ibu kami, ayah kami. Ya. Karena memang bulan Ramadan bulan untuk itu. Lalu kata Nabi SAW, وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ. Ya. Dan dibelenggu ya, semua syaitan-syaitan yang biasa menggoda kita. Belenggu itu saudaraku seiman, kedua tangan diikat, leher juga dijepit, diikat, kaki juga diikat. Ini namanya belenggu, nggak bisa bergerak. Kalau kita ibaratkan kita dengan syaitan itu berada di garis start dan kita akan lomba lari dengan dia, di bulan Ramadan ini kita leluasa, jalan santai pun aman, tidak usah lari pun aman. Apalagi kalau kita lari, lebih kuat dalam beribadah. Karena syaitan yang selalu menyesatkan manusia lagi dibelenggu. Ingat, pada saat tiba Idul Fitri nanti, jangan salah dalam bertahmid atau memuji Allah. Karena banyak orang selepas Idul Fitri, lisannya mengatakan Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah kenapa? Karena lepas dari penjara ibadah, tanda kutip. Alhamdulillah tidak lagi puasa, tidak lagi sholat tarawih, tidak lagi baca Quran, tidak lagi zikir, tidak lagi patuh kepada Allah atau bebas berbuat kemaksiatan lagi. Ini keliru Alhamdulillahnya. Harusnya kita mengatakan Alhamdulillah, saya siap sekarang menerapkan praktek ibadah Ramadan di luar Ramadan. Sebulan penuh kita dibiasakan puasa, harusnya setelah lebaran nanti kita tarik kebiasaan itu ke puasa-puasa sunnah. Sebulan penuh kita biasa tarawih, tarik nanti untuk biasa sholat tahajud. Sebulan penuh kita biasa baca Quran, tarik juga setelahnya. Begitu terus semua ibadah yang kita lakukan. Maka itu fungsi daripada Ramadan. Ya. Ini luar biasa. Dan kata Nabi SAW di penutupan hadis, fihi lailatun khairu min alfi syahr. Dan di Ramadan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bagi ini kurang lebih keluar 83 tahun plus 3 bulan sekian. Artinya mengucapkan subhanallah di malam itu, walaupun dia cuma satu malam, di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, ya, tetapi tidak akan mendapatkannya kecuali orang yang baik startnya. Kalau dia startnya baik dari awal Ramadan, Allah akan mudahkan dia nanti mendapatkan Lailatul Qadar itu. Lebih baik daripada 1000 bulan, artinya kita kalau mengucapkan subhanallah di malam itu, pahalanya bisa berlipat ganda seperti kita melakukannya selama 1000 bulan atau 83 tahun plus 3 bulan sekian. Begitu juga dengan baca Quran, begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan yang lainnya. Semuanya akan dilipat gandakan. Lalu kata Nabi SAW, man haruma khaira faqad harum. Siapa yang telah terharamkan dari kebaikannya, tidak bisa jadi baik, tidak bisa jadi orang yang mendapatkan pahala yang maksimal di Ramadan, tidak dibersihkan dosanya, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Kalau Ramadan kita tidak jadi baik, lalu kapan kita akan jadi baik? Kalau Ramadan kita tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya, lalu kira-kira kapan kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya? Kalau Ramadan tidak membuat kita taubat dari dosa-dosa kita, lalu kira-kira kapan kita akan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Ramadan kita tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, lalu kapan kita akan membacanya? Sementara semua muslim lagi mengikuti training ini.
Juga ada poin penting sebelum kita masuk ke poin-poin yang akan saya sampaikan tentang dahsyatnya Ramadan. Bagaimana memang Ramadan sesuatu yang wajar untuk dikejar, dinanti oleh kaum muslimin. Umat-umat sebelum kita, saudaraku seiman, mereka memiliki umur yang sangat panjang. Beda dengan kita. Umur kita itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis riwayat Al-Hakim, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melalui itu. Ada 70, ada 80, ada 90, tapi mayoritas generasi yang seumur dengan orang ini sudah meninggal semua. Bisa dihitung jari yang hidup sampai umur 100 tahun misalnya. Tapi umat-umat sebelum kita luar biasa umur mereka. Mungkin tidak asing bagi kita semua Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya dan yang didakwai satu generasi. Artinya bukan kaum yang lain, bukan, tapi satu generasi. Umur mereka didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun kurang 50, artinya 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Dan Nabi Nuh diutus oleh Allah SWT di umur 40 tahun. Itu sudah hampir 1000 tahun. Di masa Nabi Nuh AS dalam sebuah athar disebutkan ada seorang ibu menangisi anaknya meninggal di ibu ini umurnya 90 tahun. Anaknya waktu itu umur 60 tahun meninggal. Dia tangisi ibu ini. Waktu Nabi Nuh AS lewat, Nabi Nuh tanya, kenapa engkau menangis wahai ibu? Kata ibu ini, karena anakku meninggal, kesian dia masih kecil. 60 tahun bagi mereka dianggap kecil. Karena waktu itu umur mereka ribuan tahun. Ya, umurnya sampai 1000 tahun. 1100 tahun, 900 tahun, umur mereka tua-tua. Kalau kita hanya 60 sampai 70, maka kata Nabi Nuh alaihissalam, jangan kau tangisi anakmu, karena akan ada nanti generasi manusia di akhir zaman yang umur tertua mereka seperti umur anakmu ini. Maka si ibu itu mengatakan, andai saja saya hidup di masa itu wahai Nabi Allah, maka saya akan gunakan 60 tahun itu semuanya sujud kepada Allah. Karena bagi mereka 60 tahun sedikit. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menyaingi umat-umat sebelum kita, sementara umur kita terbatas? Itulah sebabnya Allah memberikan kita pelipat gandaan pahala. Di antaranya dengan hadirnya Ramadan. Saudaraku seiman, lebih dalam kita bahas masalah Ramadan yang kunanti ini dengan beberapa keutamaan Ramadan itu sendiri. Supaya kita tahu. Begini saya ingin jelaskan. Kalau teman-teman ingin rajin mengerjakan satu jenis ibadah, apapun ibadah itu, sholat, puasa, baca Quran, zikir, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, haji dan umrah, apa saja. Sebelum Anda kerjakan, cari tahu dulu fadilahnya. Kalau bahasa kita keutamaannya. Supaya kita termotivasi mau mengerjakan dan menjaganya. Istiqomah di situ. Kalau orang sebelum sholat malam baca tentang keutamaan sholat malam, terlebih lagi handphone kita di masa sekarang ini sudah menjadi perpustakaan berjalan. Kita tinggal ketik di Google keutamaan sholat malam misalnya. Di YouTube, di Instagram kita ketik ceramah keutamaan puasa. Keluar semua ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang masalah keutamaan puasa, keutamaan sholat malam misalnya. Maka itu akan menjadi motivasi yang besar buat kita. Oh, ternyata saya sholat malam dapat ini dan dapat itu. Karena semua ibadah pasti dihubungkan dengan keutamaan atau janji Allah di situ. Dengan kita tahu ternyata kita dapat ini dan itu, kita akan semangat untuk mengerjakannya. Jadi setiap ibadah yang Anda ingin kerjakan, saran kami punya ilmunya dulu. Yaitu baca dulu keutamaannya. Demikian pula kalau kita terbiasa dengan satu perbuatan dosa atau pelanggaran, cara meninggalkannya adalah kita mencari tahu ancaman Allah di situ. Mau meninggalkan riba, baca. Ketik di Google ancaman riba, ketik di YouTube dan Instagram misalnya, atau Facebook atau apalah media itu, ceramah-ceramah tentang ancaman pemakan riba. Maka kita akan dengar, dengan mengetahui ancamannya kita akan meninggalkannya. Itu kurang lebih gambarannya. Ramadan ini memiliki banyak sekali fadilah atau keutamaan. Yang pertama adalah bulan turunnya Al-Quran. Dan semua orang tahu masalah itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang.
dan pembeda antara mana yang benar dan yang salah atau yang batil. Dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Berarti ada motivasi di sini untuk lebih rajin beribadah di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan pada saat itu Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat, selalu bertemu dengan Nabi SAW di setiap malam dari malam Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dengan tujuan untuk membacakan Al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajadu bil khairi min ar-rihil mursala. Dan ketahuilah Nabi SAW lebih dermawan, lebih cepat mengeluarkan sedekah dan bantuannya daripada angin yang berhembus. Kita perlu garis bawahi, Al-Quran, mungkin anda begitu dengar Al-Quran, oh sudah tahu Al-Quran. Tapi permasalahannya masih banyak orang yang belum memberikan hak Al-Quran. Al-Quran ini teman-teman sekalian bukan tulisan seorang profesor, bukan tulisan seorang yang memang seorang penulis yang memiliki buku bestseller misalnya, karena memiliki tulisan yang menarik untuk dibaca. Ya, bukan. Ini kalamullah, kalam Rabbul Alamin, perkataan ya dari Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala. Isinya luar biasa, berisikan informasi tentang umat sebelum kita, informasi tentang apa yang harus kita lakukan sebagai panduan hidup sekarang, informasi dengan apa yang terjadi di akan datang. Anda ingin cari ilmu pengetahuan, ada dalam Al-Quran. Mencari tentang kisah umat-umat sebelum kita, ada dalam Al-Quran. Mencari tentang apapun yang terjadi di masa akan datang, hal-hal yang gaib, juga ada dalam Al-Quran. Membacanya ibadah, setiap hurufnya diberikan pahala. Ya. Al-Quran memiliki 4 hak dari kita. Yang pertama, membacanya. Ngerti tidak mengerti artinya, baca. Dikhatam, ulangi lagi. Dikhatam, ulangi lagi. Dan Nabi SAW memuji ya, orang-orang yang membaca Al-Quran. Di dalam sabda beliau, diriwayatkan Imam Bukhari, Al-mu'minu alladhi yaqra'u Al-Quran wa ya'malu bihi kal-utrujja. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, dia seperti buah utrujja. Kalau teman-teman mau tahu utrujja itu, dia mirip seperti buah pir. Tapi bedanya, kalau pir tidak ada bau wanginya, kalau ini ada wanginya. Kalau diketik di Google buah utrujja keluar. Ya, tapi dia lebih besar sedikit bentuknya dan baunya sangat wangi. Kalau dimakan juga manis sekali. Nabi SAW memberikan gambaran seperti itu dan beliau jelaskan, ta'muha tayyibun wa riyuha tayyib. Cita rasanya manis, enak, dan baunya juga wangi. Wal mu'minu alladhi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kat-tamra. Sementara orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tapi mengamalkan isinya seperti buah kurma. Ta'muha tayyibun wa la rihalha. Rasanya manis tapi tidak ada baunya. Tapi di sini Nabi SAW memberikan gambaran untuk membaca Al-Quran. Beliau juga mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah dan rutinkan baca Al-Quran itu ya, dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran ya, terus lanjut ya, An-Nisa dan sampai selesai An-Nas 114 surah, ulangi lagi ya. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Demikian juga dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita kuasai Al-Quran dengan bacaannya yang benar, makharijul huruf yang benar, ya, ucapan hurufnya benar, menguasai tajwidnya, ya, maka kedudukan kita Allah SWT angkat derajatnya bersama dengan para malaikat. Dalam hadis ini kata Nabi SAW, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang menguasai Al-Quran, bacaannya bagus, lancar bacaannya, makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, maka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'u Qur'ana wa yatata'ta' fihi, dan orang yang baca Quran tapi dia terbata-bata, baru belajar, wa huwa alaihi syaqqun, dan itu berat bagi dia, tapi tetap dibaca sama dia, lahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Dia akan mendapatkan 2 pahala.
Dan tidak asing juga hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Tirmidzi, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, siapa yang baca satu huruf Al-Quran, kitabullah, maka dapat satu pahala, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Lalu kata Nabi SAW, wala aqulu alif lam min harf, saya tidak ucapkan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harf, tapi membaca satu alif saja dihitung satu huruf, walamun harf, lam juga satu huruf, wa mimun harf, dan mim juga satu huruf. Artinya kalau kita baca Al-Fatihah saja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal, 5 huruf, 50 pahala. Ya, Rabbi, semua tulisan bahasa Arab yang pakai tasydid itu ya digabung, karena itu penggabungan antara 2 huruf yang kembar untuk memudahkan digabungkan lalu diberikan tasydid. Akar bahasa, katanya itu adalah robaba, digabung jadi rob, ya. Jadi kita bilang Rabbi berarti robaba sebenarnya, ya, atau 3, ada baknya 2, berarti 3 huruf. Alhamdulillah tadi, Alhamdulillah 50, Rabbi 30 berarti 80, ya. Alhamdulillah, maaf, kita mulai dari lillah dulu. Alhamdulillah 50 huruf, 5 huruf berarti 50 pahala. Alif lam ha mim dal berarti 50 pahala. Lillah sama tadi, ada tasydidnya, berarti lamnya bukan 2 tapi ada 3. Dengan hak berarti 40. 4 huruf itu, lillah 4 huruf. 4 huruf berarti 40 pahala. Tambah alhamdulillah berarti 90 pahala. 50 tambah 40. Rabbi 3 huruf tadi, 30 berarti, kena robbaba, ya. Berarti 80 tambah, ya, di 30 di sini, maaf, 50 tambah 40 90 tambah 30 berarti 120. Alamin, alif lam ain alif ini 4, lam mim ya nun ini 4, berarti 80 alaminnya. Berarti alhamdulillah rabbil alamin ada 200 pahala. Itu besar sekali, ya, pahalanya besar sekali. Dan kita tidak bisa teman-teman sekalian menjadikan satu huruf seperti angka 1, ya. Karena sering kali digambarkan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, kalau balasan orang mukmin itu bergunung-gunung. Bergunung-gunung, seperti misalnya siapa yang sholat di jenazah akan diberikan 1 qiraat, yang ngantar jenazah sampai di makam 1 qiraat. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu 1 qiraat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Ini banyak dalam riwayat sering disebutkan gunung, bergunung-gunung. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, akan datang nanti seseorang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu dia tanya, dari mana pahala ini? Kata para malaikat, ini doa-doa kamu yang belum kamu terima jawabannya di dunia. Lalu kemudian dia berharap agar semua doa dia yang dia panjatkan di dunia tidak diberikan di dunia, tapi dia dapatkan balasannya di akhirat. Jadi bahasa gunung-gunung ini sering diucapkan dalam hadis. Berarti bukan mustahil satu pahala itu seperti gunung-gunung banyaknya, ya. Nah, ini contohnya. Kemudian hak yang kedua, mentadabburi Al-Quran. Jadi baca tadi, ngerti arti atau tidak kita baca, yang penting bacanya benar. Dikhatam dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, seterusnya sampai ya, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Imran, Al-An'am, terus sampai An-Nas 114 surah. Diulangi lagi begitu. Yang kedua, mentadabburi ayat Al-Quran. Apa makna tadabbur? Tadabbur adalah memilih ayat-ayat tertentu dari surah tertentu untuk kita merenungi maknanya. Nah, ini dibedakan dengan membaca tadi, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Muhammad surah nomor 47 ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak menghayati dan merenungi makna-makna Al-Qur'an, atau hati mereka telah terkunci? Tadabbur ayat Al-Qur'an ini, teman-teman sekalian, misal Anda ingin, kan tadi kalau membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau tadabbur tidak harus berurut seperti ini. Misal akhwat kita mau memulai dengan surah perempuan, surah An-Nisa, atau yang nama perempuan surah Maryam misalnya, atau memulai dengan nama laki-laki atau nama nabi-nabi, ada surah Hud, Yusuf, ya, Yunus, Ibrahim, Muhammad alaihissalam. Ini semua nama-nama nabi. Kita mau dengan kiamat, tentang hari kiamat, apa ini kejadiannya? Ada surah Al-Zalzalah, ada surah Al-Qiyamah, ya, banyak sekali. Ada surah tentang kuburan, At-Takatsur misalnya. Contoh misalnya, ini contoh. Dan banyak yang lain. Anda mau mulai dengan nama-nama hewan, ada Al-Baqarah, ada An-Naml, ya, ada sapi betina, ada semut, ya, ada langkabut, laba-laba, ada Al-Fil, gajah.
Ini kenapa Allah namakan dengan nama-nama hewan? Kita bisa mempelajari, tadabbur. Nah, ini metode yang digunakan oleh para salafus saleh adalah 10 ayat. Mereka disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari, kata para sahabat, kami tidak melewati 10 ayat Al-Quran kecuali kami sudah mentadabburinya, merenungi maknanya, menghafal lalu mengamalkannya. Jadi kita pilih 10 ayat saja, 10 ayat per hari. Kalau mau lebih boleh, tapi ini jumlah minimal lah 10 ayat. Kalau kita bagi lagi, di setiap habis sholat 2 ayat saja, subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat, maka 10 ayat per hari. Kita sudah mencontohi para sahabat Nabi Ridwanul Alim dalam mentadabburi 10 ayat Al-Quran. Di sini 10 ayat, Anda baca terjemahannya, Anda baca sebab nuzul kalau ada sebab turunnya ayat, Anda baca keterangan tafsirnya, itu namanya tadabbur. Yang ketiga, menghafalnya. Dan ini sama pentingnya dengan orang-orang yang tadi membaca juga dengan mentadabburinya. Kalau metode menghafal yang paling ringan, tentu teman-teman sudah tahu metode, berbagai macam metode, tapi yang dari kami adalah mirip dengan tadabbur, lebih simpel begitu. Mulai saja dengan 10 ayat per hari, 10 ayat saja. Dan mulai mirip dengan tadabbur tadi dari surah-surah yang paling kita suka. Misal kita mau dari surah An-Nahl tentang lebah. Kenapa nih Allah cerita tentang lebah nih? Mulai dari surah An-Nahl, surah nomor 16 misalnya. Kita mulailah 10 ayat. Metodenya juga 10 ayat ini dengan 10 kali mengulanginya. Mengulanginya adalah 3 kali pertama itu dengan melihat. Mata kita melihat, lisan kita mengucapkan, telinga kita mendengar. Per ayatnya. Ya. Misalnya kita baca tentang ayat pertama. 3 kali kita ulangi dengan melihatnya, ucapkan dengan lisan supaya kuping kita dengar. 3 kali. Yang keempatnya ulangi tanpa melihat. Kemudian 5, 6, 7 ya, kita ulangi lagi dengan tidak melihatnya. Maaf, ya, dengan melihatnya. Jadi 1, 2, 3, pertama kita ulangi 1 ayat dengan melihatnya. Lisan kita ucapkan supaya telinga dengar. Karena mata ini kamera tercanggih di dunia, bisa merekam dengan cepat, ya. Telinga juga bisa merekam dengan cepat. Lisan kita tinggal mengucapkan saja. 1, 2, 3 dengan melihat. Yang keempatnya, jangan melihat, ulangi ayat tadi itu. Asal di 3 pertama niat ingin menghafal. 5, 6, 7 ulangi lagi dengan melihat. Lalu 8, 9, 10 diulangi dengan ulangan hafalan. Insya Allah tidak akan dilupakan itu. Per ayatnya begitu, 10 ayat saja per hari. Mirip tadi tadabbur. Kalau mau lebih ringan, habis subuh 2 ayat, habis duhur 2 ayat, habis asar 2 ayat, habis maghrib 2 ayat, habis isya 2 ayat. Lalu amalkan. Lagi sholat sunnah baca, ya. Kalau akhwat sholat sendiri misalnya di rumah, sholat subuh misalnya, kan bisa sholat di rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Ikhwah juga sholat berjamaah di masjid, sholat duhur, asar, sholat sir, tidak kerasin suara imamnya. Rakaat pertama kita bisa baca 5 ayat, 5 ayat, diulangi. Sehari kita bisa ulangi, baik di sholat wajib, baik di sholat sunnah. Ya, di sholat duha, sholat tahiyat masjid, sholat qiyamul lail misalnya, banyak cara yang kita bisa lakukan. Intinya teman-teman sekalian, orang yang hafal Quran ini, salah satu keutamaan yang sangat besar bagi mereka, nanti di hari kiamat, derajat mereka di surga akan ditinggikan, sampai ke derajat tertingginya surga. Dan setiap satu ayat yang dia ulangi karena hafalannya akan mengangkat dia 1 derajat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamati fayaqul, Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti dan berkata, Ya Rabbi hallihi fayalbasu tajal karamah. Kata Quran, Ya Allah berikanlah orang ini perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafidh Quran mahkota kemuliaan. Thumma yaqul, lalu Al-Quran berkata lagi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, zidhu, tambahkan buat dia. Fayulbasu hullatal karamah. Lalu kemudian dia ditambahkan lagi mahkota kemuliaan. Jadi diberikan mahkota yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Sumayakul. Kemudian Al-Quran berkata lagi, Ya Rabbi, irda anhu, fayarda anhu. Maka Al-Quran mengatakan, Ya Allah ridho kepadanya. Makna ridho, jangan pernah marah pada orang ini. Jangan pernah hukum. Maka Allah pun ridho kepadanya. Fayuqal. Lalu dikatakan terakhirnya kepada penghafal Al-Quran tersebut, Iqra warqa. Wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Bacalah dan naiklah selalu setiap ayat
kamu akan diangkat 1 derajat dan juga akan ditambah lagi 1 pahala yang akan meninggikan derajat dia. Jadi memang ini luar biasa. Ini hafalan. Yang keempat yang terakhir hafalan adalah mengamalkan isinya. Mengamalkan isinya. Jadi kita praktekin isi Al-Quran, bukan hanya sekedar tahu baca, hafal, tapi tidak mengamalkan isinya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Cukuplah perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Ahmad. Waktu ditanya, kaifa kana khuluqun Nabi SAW, bagaimana sikap, karakter, kebiasaan Nabi SAW, beliau mengatakan, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Artinya, perilaku sehari-hari itu seperti Al-Quran. Semua isi Al-Quran diamalkan dalam hidupnya. Halalnya Al-Quran, halal bagi dia. Haramnya yang diharamkan dalam Al-Quran, haram juga bagi dia. Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaan Ramadan adalah selain bulan Al-Quran, di mana memang saatnya kita belajar Al-Quran, kita tekuni, kita renungi, kita hafal, amalkan isinya. Dia adalah bulan untuk amalan terbaik atau puasa. Ini yang sedang kita kerjakan sekarang teman-teman sekalian, puasa. Sedikit sabar menahan lapar dan haus dari sahur, dari azan subuh sampai azan maghrib. Ini adalah amal yang paling besar pahalanya. Tidak pernah ada amalan ibadah apapun yang mengalahkan pahala atau nilai daripada pahala puasa. Renungi hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kullu amal ibn Adam yudha'afu al-hasanatu 10 amsalihha ila 700 di'fin. Ya. Semua amal ibadahnya anak Adam, maksudnya selain puasa ya, ditentukan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jal illa as-saum. Lalu Allah yang maha mulia dan maha tinggi berkata kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena dia milikku dan aku yang balas langsung. Artinya semua amal ibadah, mau salat, mau zakat, mau haji umrah, semua sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Ada alasannya, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa karena dia milikku. Wa ana ajzi bihi, aku akan balas secara langsung. Alasannya, yadha'u syahwata wa ta'amu min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya dan juga makanannya karena aku. Jadi ini ibadah yang sangat luar biasa yang kita sedang lakukan, ya. Dan teman-teman sekalian, sebagaimana tadi saya sudah singgung, puasa adalah masa training kesehatan. Masa training kesehatan. Anda bukan sedang disiksa, Anda sedang melalui proses training, ya, terapi kesehatan. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan pengampunan, dibersihkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Bulan pemutihan. Hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan 2 syarat, karena keimanan, yakin itu perintah Allah, dan mengharapkan pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dibersihkan dosanya yang lalu. Bersih semuanya. Dan ini keutamaan yang luar biasa gitu. Yang keempat, dia adalah bulan penuh dengan berkah dan rahmat. Maksudnya semua serba Allah cukupi. Tadi sudah saya singgung di pembukaan kita, sedikit makan, ya, kurma, sedikit minum, sudah cukup, kenyang, ya. Begitu juga dengan sahur. Maka ini keberkahan. Waktu kita penuh dengan berkah, karena semuanya waktunya panjang, kita leluasa untuk mengerjakan ketaatan, ya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, dan ini diriwayatkan oleh An-Nasai, idza jaa Ramadhanu futihat abwabur rahmah. Kalau tiba Ramadan dibuka semua pintu-pintu kasih sayang dan rahmat. Wa ghullikat abwabu jahannam, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Bisa bermakna rahmat tadi, rahmat Allah, bisa bermakna juga surga. Wa sullilatis syayatin, dan dibelenggu semua syaitan-syaitan. Ini juga sudah kita singgung tadi di pembukaan, ya. Kemudian yang kelima, dibuka semua pintu surga dan ditutup semua pintu neraka. Tadi juga sudah kita singgung ini, ya. Dibuka pendaftaran secara resmi, Bapak Ibu sekalian, ya. Wahai saudaraku sekalian, dibuka pendaftaran sekarang. Ini hari kedua pendaftaran masuk surga dan menghapus nama kita dari api neraka. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya, ya. Fihi tuftahu abwabul jannah, dibuka pada Ramadan pintu-pintu surga, wa tughlaqu wa yughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini luar biasa. Kemudian tentu surga ini, sedikit saya kasih gambaran, dia adalah tempat abadi, ya, dan kenikmatan abadi. Tidak ada orang walaupun dia belum lihat surga ditanya mau masuk surga, dia mengatakan tidak, walaupun dia belum lihat. Karena memang Allah janjikan surga itu semua kenikmatan. Cukup beberapa hadis saya sebutkan, diantaranya hadis sahih riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga?
tidak akan pernah habis masa mudanya, tidak ada umur tua, semuanya 33 tahun. Walaupun yang mati bayi, yang meninggal ya atau mati di umur 100 tahun tetap dibandingkan 33 tahun. Kemudian tidak akan rapuh bajunya, tidak akan pernah lagi sakit, tidak beringus, tidak meludah, dan juga tidak ada buang air besar dan buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Surga luar biasa. Kata Nabi SAW, akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia, tapi dari ahli surga. Orang miskin sekali, dari lahir sudah miskin, gak punya sendal, gak punya baju kecuali di badan, selalu ngemis makanan orang, tapi orang mukmin ahli surga, beribadah selama dia hidup. Akan didatangkan hari kiamat orang yang paling susah, lalu dicelupkan satu celupan ke surga, dikeluarkan, satu celupan dikeluarkan. Ditanya, kau pernah menderita gak selama ini? Pernah gak kau lalui masa-masa sulit? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Ini luar biasa nih. Berarti kenikmatan yang luar biasa. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ketentraman dan kebahagiaan seorang mukmin justru pada saat kakinya sudah menginjakkan surga. Dan ingat, surga sangat dekat dengan kita. Kata Nabi SAW, surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Karena tinggal lakukan ketaatan, meninggal masuk surga. Selesai. Sebagaimana juga Nabi SAW mengatakan, dan ketahuilah, sesungguhnya neraka lebih dekat dengan kalian daripada tali sendal kalian. Kenapa? Karena orang tinggal maksiat aja terus tidak taubat, meninggal masuk neraka. Kan gitu. Nah di bulan Ramadan dua-duanya dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Dalam sebuah riwayat yang dikatakan dibuka semua pintu surga. Dan ada malaikat yang diutus oleh Allah mengatakan, wahai pelaku kebaikan, segeralah, segeralah. Dan ditutup semua pintu neraka dan tidak satupun dibuka. Lalu malaikat menyuruh mengatakan, wahai pelaku keburukan, berhentilah. Ini kesempatan emas. Yang keenam, dibelenggu semua setan-setan. Ya. Semua setan-setan dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa menggoda di luar Ramadan. Jangan anggap setan tidak menggoda ya, masih menggoda, tetapi mereka ya tidak leluasa menggoda di luar Ramadan. Tadi saya sempat singgung di mukaddimah, saya tambahkan informasinya, nanti pada saat Idul Fitri syaitan sama kita tuh jaraknya sebulan kurang lebih. Selama Ramadan dibelenggu. Jangan berhenti beribadah. Terapkan ilmu Ramadan, karena syaitan sudah jauh. Banyak orang malah dia tinggal di tempat itu setelah Idul Fitri, malas lagi ibadah, sampai syaitannya datang dan menguasai dia. Dan ini clear. Musuh bebuyutan kita sedang dibelenggu, Bapak Ibu sekalian. Mudah sekali kita ibadah, karena tidak ada godaan-godaan yang datang kecuali sangat lemah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, suffidatis syayatin wa marratul jin." Kalau tiba di awal Ramadan, ya kemarin mulai awal Ramadan dan kita masih di hari kedua, kalau tiba di awal Ramadan, di awal malam Ramadan, maka semua syaitan-syaitan dibelenggu dan jin-jin yang jahat. Wa gullikat abwabun nar falam yufta minha bab, dan ditutup semua pintu neraka dan tidak dibuka satupun. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, dan dibuka semua pintu surga, ya, dan tidak ditutup satupun. Kemudian wa yunadi munadin, dan akan ada yang memanggil, ya, ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyal syarr aqsir. Wahai pelaku kebaikan, ayo segera maksimalkan ini. Wahai pelaku keburukan, segera berhenti. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dihapus atau dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Yang ketujuh saya ringkaskan, yaitu bulan yang terkabulkan doa. Ini saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis, ya, di mana disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Bazzar dan dihasankan oleh para ulama hadis, di antaranya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi fi kulli yawmin utaqa'u minan nar." Di setiap hari di bulan Ramadan itu Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ya, dikatakan inna lillahi fi kulli yawmin utaqa'u minan nari fi syahr Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lah. Dan di bulan Ramadan juga ada waktu-waktu di mana setiap muslim kalau berdoa maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan sesungguhnya ada 3 golongan tidak akan ditolak doanya.
Thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan tidak akan ditolak doa mereka. As-shaimu hatta yuftir. Orang yang puasa sampai buka puasa. Wal imamul adil, dan pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Dan ini tentu banyak ya. Selama kita puasa diijabah. Antara azan iqamah kita diijabah. Ya. Sepertiga malam yang kita bangun sahur juga diijabah. Ini luar biasa ini. Ya. Kemudian yang ke-8, ada pelipat gandaan pahala yang tadinya ibadah sunnah bisa seperti pahalanya ibadah wajib, yaitu umroh. Kalau kita umroh di Ramadan, bagi bapak ibu yang Allah berikan kesempatan, ada harta, keluarkan, pergi umroh di bulan Ramadan ini. Karena pahalanya sama dengan haji, plus haji bersama Nabi SAW. Ini luar biasa. Haji saya sudah cukup, apalagi pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan ya, itu sama pahalanya dengan haji bersamaku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Dan kita juga memang dianjurkan agar selalu melakukan ibadah haji dan umrah. Kalau bapak ibu tidak bisa punya kesempatan untuk melakukan ibadah umrah kecuali setahun sekali, jadikan di Ramadan. Kalau dalam setahun bisa beberapa kali, bisa anda pilih bulan apa saja, yang penting bulan Ramadan jangan luput. Dan memang kita dianjurkan mengulang-ulangi ibadah umrah dan haji ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad, dan ini ya dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, rutinkan, selalu ikutkan umrah ke haji, haji ke umrah, selalu rutin ulang-ulangi. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfilul kiru khabathal hadid. Karena keduanya haji dan umrah akan menghilangkan ya dosa-dosa, kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi, wadh-dhahabi wal fiddah, dan menghilangkan juga kotoran-kotoran karat dari emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Yang ke-9, di bulan Ramadan kita akan mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sudah kita jelaskan tadi ya, di Lailatul Qadar. Terutama kalau kita melakukan sholat malam, karena dia malam, Lailatul Qadar maksudnya malam. Dan ini terjadi di malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29, tapi lebih sering terulang di malam 27. Nah, semua orang kalau masih hidup dia akan lalui, tapi siapa yang mendapatkan taufik untuk melakukan ibadah itu? Sebagian ulama mengatakan yang mendapatkan taufik adalah orang yang betul-betul ikhlas ingin mengejarnya, maka Allah akan kasih. Sebagaimana orang kalau mati syahid itu juga sama, dia mendapatkan karena dia sangat ikhlas ingin mencarinya. Makanya setiap berperang jihad yang mati syahid selalu lebih sedikit, karena memang orang yang paling ikhlas yang dipilih. Di perang Badr 314 orang yang pergi berperang, cuma 60 yang mati syahid. Di perang Uhud 700 pasukan muslimin, cuma 70 orang mati syahid. Di perang Khandaq bisa dikatakan tidak ada korban muslimin. Fathi Makkah tidak ada korban kaum muslimin, ya gitu. Di perang Khaybar ada beberapa korban muslimin, tapi dihitung cuma tidak sampai 10 orang mungkin korban muslimin. Jadi sedikit sekali orang yang mati syahid gitu kan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Nah, begitu juga dengan masalah Lailatul Qadar ini. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku ingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar. Dari awal semangat beliau luar biasa. Lalu beliau mengatakan, aku pun sempat tertidur dan dari atap rumahku di malam hari, di malam 27, tiba-tiba wajahku terkena cahaya bulan yang aku terbangun karenanya. Maka aku menyadari malam-malam ganjil, malam 27, maka aku pun mengerjakan ibadah solat pada saat itu. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan atau mendirikan malam Lailatul Qadar ya, karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ke-10, bulan kesempatan untuk melipat gandakan mendapatkan pahala Ramadan yang sangat banyak dengan cara membuka puasakan orang lain. Ya, ini sebuah keutamaan yang luar biasa ya. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman, siapa yang buka puasakan orang yang sedang puasa. Seluruh umat Islam di muka bumi mayoritasnya puasa.
Dimanapun Anda cari orang puasa sekarang Anda bisa dapatkan. Kalau Senin Kamis, Ayyamul Bid, ada yang puasa, ada yang tidak. Bahkan mayoritas tidak puasa. Ramadan semuanya puasa. Jadi keutamaan bisa kita dapatkan. Siapa yang buka puasa kan orang puasa. Kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaimi syai'a. Maka dia akan dapatkan pahala orang yang sedang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang dibuka puasakan. Dia hari itu membaca Al-Quran, dia sholat, dia apa saja puasa yang dia kerjakan selama dia puasa, ibadah yang dia kerjakan selama dia puasa, kita buka puasakan maka kita akan dapat pahala dia lengkap, tanpa diambil dari pahala dia sedikit pun. Ada seorang sahabat di riwayat lain mengatakan begini, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasakan orang lain. Karena di benak sahabat ini, buka puasain orang itu butuh bekal yang besar. Mungkin harus makanan lengkap kayak kita, nasi bungkus misalnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Allah akan berikan pahala itu kepada siapapun yang memberikan orang yang sedang puasa walaupun seteguk air, walaupun susu yang dicampur dengan air, walaupun hanya sebutir kurma. Saya sering berbagi ini dan saya ingatkan teman-teman di sini, kalau kita sedang ingin mendapatkan pahala ini teman-teman, renungi ya. Kalau kita puasa insya Allah Allah berikan panjang umur, 30 hari puasa Ramadan. Kita dapat 30 pahala puasa. Mau nggak teman-teman? Dapat pahala 60 pahala puasa. 90 pahala puasa. 1000 pahala puasa. 1 juta, 1 miliar. Kalau mau, sebanyak apapun mau. Tentu kita bilang mau. Caranya gimana? Buka puasain orang. Tapi kan biayanya besar Ustaz. Kita kasih contoh. Contoh yang paling sederhana di negara kita adalah kita bisa membeli air mineral. Air mineral gelas, saya cek harganya di pasar ya. 25.000 sampai 30.000 rupiah. Isi gelasnya 48 gelas. Kalau ini kita bagi, misal setiap hari 1 dus saja. Investasi 30.000 rupiah. Kali 1 bulan, 30 hari berarti 900.000 rupiah. Berarti kita mendapatkan pahala hari itu per harinya 49 pahala puasa. Pahala kita 1, pahala 48 orang yang minum dari air gelas kita. Kenapa kita tidak lakukan ini? Bagaimana kalau kita bisa menyumbang sehari 10 dus, 100 dus, 1000 dus, murah sekali. Baik Ustaz, saya tidak punya uang juga untuk buka puasain orang gitu. Karena memang ini tetap butuh duit gitu, keluarin uang. Baik, 1 dus 1 bulan pun tidak bisa. Baiklah, ada cara lain. Kadang-kadang saya tanya teman-teman kita yang tidak mampu, saya tanya, Anda buka puasa di mana? Oh, buka puasa di masjid dekat rumah. Baik, apa susahnya membantu marbot masjid menata buka puasa? Karena siapa yang membantu satu perbuatan kebaikan, dia akan dapat pahalanya. Bantu saja nata kurma, nata air, ini nggak ada modalnya kecuali tenaga. Kalau ada pun orang yang benar-benar malas, tidak mau juga ini bantu marbot, dia mau sudah susah hidupnya, nggak ada modal untuk buka puasain orang, cuma mau duduk manis dilayani seperti raja, masih bisa dapat pahala, masih bisa. Di saat dia duduk, di tempat dia duduk yang akan buka puasa di masjid, cuman tukar saja air dia sama air temannya di sebelah. Ini ya, saya ambil pahala buka puasa kamu, kamu silakan kasih ke saya airnya, kamu ambil pahala buka puasa saya. Karena di depan kita sudah jadi hak kita sekarang. Ini modalnya cuma pindahin seperti ini. Kalau ini juga masih ada orang tidak mau lakukan, ini butuh dicambuk ini. Nah, karena luar biasa, hanya pindahin air saya tidak mau itu luar biasa gitu. Ya. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Yang ke-11 adalah peningkatan ya, skill spiritual atau keimanan atau mengupgrade ya, kualitas dan kuantitas ibadah kita. Jadi ada sholat tarawih, itu kan sholat malam ya, tarawih artinya santai. Dimajukan setelah ba'diyah isya supaya setiap umat Islam terbiasa dulu bangun sholat pada saat itu ya, biar terbiasa sholat supaya dia tercatat dalam bukunya ada sholat malamnya, gitu kan? Kalau di luar Ramadan kan kita dianjurkan di akhir malam, ya, selepas ba'diyah isya kita cuma sholat witir, tahajud, tidak disarankan, gitu kan? Tapi Ramadan dibolehkan untuk membuat umat Islam memudahkan dulu terapi. Gitu. Kalau dia lepas Ramadan karena tidak dikerjakan lagi setelah ba'diyah isya, dia bisa kerjakan sepertiga malam karena tiap hari sekarang kita dilatih untuk bangun di waktu sahur. Umumnya orang kalau kita tanya kapan bangun waktu sahur, mereka akan katakan bangun sahurnya misalnya ya, satu atau 2 jam sebelum subuh. Apalagi ibu-ibu kalau masak siapin sahur misalnya. Maka berarti itu waktu sepertiga malam di mana waktu mustajab doa. Itulah yang kita dibiasakan 1 bulan untuk bangun sholat malam.
Nah, kenapa kita tidak maksimalkan? Ini kan peningkatan kualitas kita secara ibadah dan kuantitasnya juga bisa. Seperti kita biasa sholat malam cuma 2 rakaat, kita bisa sekarang 4 rakaat, bisa 8 rakaat. Kita tadinya biasa cuma baca 1-2 ayat, baca surah-surah pendek, sekarang kita bisa baca surah yang lebih panjang dan seterusnya. Ya. Begitu juga dengan di akhir Ramadan ada i'tikaf. I'tikaf, kita tinggal di masjid, gitu kan? Kita bisa meningkatkan kualitas kita dengan bersedekah, memperbanyak jumlah sedekah yang kita keluarkan. Kita juga bisa berbagi selain buka puasa, berbagi sahur misalnya. Ya, semua itu kita bisa dapatkan di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya, mungkin ini poin-poin yang terakhir. Ya, kalau tadi itu adalah yang ke-11, maka yang ke-12 ya, adalah bulan pengaturan waktu. Kalau saya bahasakan begitu ya, bulan pengaturan waktu, bagaimana kita bisa mengejar waktu-waktu yang mustajab. Tadi seperti sepertiga malam kita sudah bangun di waktu sahur misalnya, kita bisa mengatur waktu dan pola makan kita. Yang ke-13 adalah bulan peredam syahwat. Ya. Kalau pada yang halal saja, makan dan minum halal, ada waktu kita dilarang, biologis, halal suami istri, tidak boleh juga di siang hari sampai azan maghrib, maka ini berarti dilatih untuk terbiasa meredam syahwat. Dan ini berarti kalau yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram. Nah, ini terjadi di bulan Ramadan. Yang ke-14, bulan untuk mengendalikan emosi, karena mayoritasnya penyakit berat ya, seperti darah tinggi, stroke, ini karena sering emosional. Itu diredah dengan bulan puasa. Ya, makanya kalau orang lagi puasa diajak berantem pun jangan layani. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'ima", kalau salah seorang dari kalian tiba di pagi hari sedang puasa, fala yarfuth, jangan dia mengucapkan kata-kata rafath. Rafath bisa bermakna jorok, bisa bermakna juga kalimat syahwat yang bukan pada tempatnya, bukan pada pasangan halal. Wala yajhal, dan jangan dia melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, sia-sia. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni sha'im, inni sha'im. Kalau ada yang ajak dia bertengkar atau mencaci maki dia, maka sebaiknya dia mengatakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Maksudnya apa? Saya sedang ikuti pelatihan puasa. Ya, saya sedang mengikuti pelatihan puasa. Yang ke-15 adalah bulan pembentukan kepedulian. Ya, baik dengan sedekah buka puasain orang tadi, dan juga ada di akhir Ramadan nanti di Idul Fitri, kita ada pengeluaran zakat fitrah. Selain pembersihan dosa-dosa kita dan kesalahan dan kelalaian di bulan Ramadan, juga ini bentuk kepedulian supaya kita mengenyangkan dan memberikan makanan yang layak untuk orang-orang miskin. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, farada Rasulullah SAW, dikatakan Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Rasulullah SAW memfaridahkan atau memerintahkan zakat fitrah, ya, dari makanan pokok kita keluarkan, tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafathi, karena dia akan menjadi pembersihan bagi orang yang berpuasa dari ya hal yang sia-sia dan kata-kata yang tidak benar. Dan juga tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada orang-orang miskin, berikan kepedulian kepada mereka. Man addaha qabla sholati fahiya zakatum maqbula, siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka dia akan diterima sebagai zakat yang fitrah atau zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat, siapa yang keluarkan setelah sholat Idul Fitri, berarti terhitung dia seperti mengeluarkan sedekah secara umum saja. Yang ke-16, ada bulan pengaturan pola makan sehat, dan kita tutup dengan ini. Ya, ini keutamaan yang ke-16, yaitu bulan pengaturan pola hidup yang sehat. Siapa yang terancam dengan diabetes, terancam dengan kegemukan, ya, atau apalah kira-kira masalah-masalah, biasanya kena masalah di perut nih ya. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih buruk yang diisi oleh manusia atau anak Adam dibandingkan perutnya. Karena sumber masalah di makanan dan minuman. Ramadan mengatur kita untuk itu. Ingat sabda Nabi SAW, la yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftara wa akharus sahur, atau suhur. Dalam hadis riwayat Bukhari, umatku akan selalu dalam keadaan baik, sehat, selamat, selama mereka menyegerakan waktu buka puasa, azan buka puasa, dan juga selama mereka mengakhirkan sahur. Artinya mereka makan tidak terlalu malam tapi sudah menjelang waktu azan, ya, itu lebih baik
maka ini mereka akan tetap dalam keadaan baik. Dan disebutkan bahwasanya Nabi SAW berbuka puasa kan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai penutup ya. Karena Nabi SAW yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Nabi SAW kalau buka puasa ya dengan rutabat, beberapa butir kurma yang basah. Fa in lam takun rutabat fatumairat. Kalau tidak ada rutab ya kurma yang basah maka dengan kurma yang kering. Fa in lam takun tumairatun hasawatim min ma'. Dan kalau tidak punya kurma pun maka beliau meminum beberapa tegukan air. Berarti dari riwayat ini disunnahkan memang pada saat awal buka puasa itu dengan kurma. Karena Nabi SAW mulai dengan kurma, kemudian kurma basah, kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada baru kemudian air. Artinya dimulainya. Tapi setelah kita makan sedikit kurma lalu kita minum air juga boleh-boleh saja. Nah ini termasuk sunnah Nabi SAW sebagaimana hadis riwayat Abu Daud. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan ya kesempatan, karunia untuk selalu patuh dan beribadah kepadanya. Dan Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Serta Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah mudahkan kita untuk selalu mengerjakan puasa dan juga malam Ramadan. Karena keimanan dan juga karena mengharapkan pahalanya serta mendapatkan Lailatul Qadar, dan Allah mengulangi untuk kita Ramadan-Ramadan yang akan datang yang banyak sampai ajal kita datang, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini.